Kita mendengar musuh Nabi yang namanya Abu Jahal. Jahal itu asal katanya jahil, artinya bodoh. Bapaknya orang-orang bodoh. Abu Jahal itu setiap pergi kemanapun didampingi 10 pasukan berani mati. Ibaratnya sekarang pas pampres pakai baju besi. Jangankan untuk dipegang, ya, jangankan untuk dipegang, didekatin saja sulit Abu Jahal ini. Dan dia musuh Nabi. Nah, ketika pada waktu itu terjadi, ya, yang namanya perang Badar di lembah Badar, maka ada 2 orang seusia kalian, umurnya 13 tahun, namanya Muawis bin Afra, satu lagi namanya Mu'az bin Afra. 2 orang adik-beradik kembar. Dia sudah tahu cerita tentang Abu Jahal ini selalu menghina Nabi, menghina Islam, sehingga bangkit amarahnya selalu. Maka setiap hari dia beli pedang, kemudian pedangnya itu diasah setiap hari. Ditanya oleh ibunya, untuk apa anak? Nggak ada, supaya ada kerjaan saja. Diasahnya pedang itu setiap hari. Kemudian ketika terjadi perang Badar, saat itu anak-anak kami kalau terjadi peperangan itu pasti ada anak-anak seusia kalian. Gunanya apa? Mengumpuli anak-anak panah. Ya, jadi Rasulullah juga ketika anak-anak, ketika pamannya berperang, itu Rasul ikut mengumpuli anak-anak panah. Kemudian Mu'az bin Afra dan Muawis bin Afra itu dibawa pedangnya. Kemudian dia bertemu dengan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ditanya, wahai paman, yang mana sih yang namanya Abu Jahal? Lalu disebutkan, kalian ingin tahu siapa itu Abu Jahal? Kami ingin tahu saja paman. Dan mereka tidak menyangka kalau 2 anak yang masih belia ini punya misi untuk menghabisi Abu Jahal. Kenapa? Karena selalu menghina Nabi, rasa cintanya kepada Rasulullah. Ketika itu nampak Abu Jahal diiringin oleh pasukan pas pampresnya 10 orang. Lalu disampaikan, wahai Mu'az, wahai Muawis, anak-anakku, itulah yang namanya Abu Jahal yang ada di tengah-tengah. Maka begitu genderang perang Badar dimulai, maka pasukan di bawah komando Rasulullah berjumlah 313 orang berangkat ke medan perang. Maka Mu'az bin Afra, Muawis bin Afra menyelidap ke belakang. Dia kejar itu Abu Jahal, dan pasukan pas pampresnya Abu Jahal tak menyangka kalau 2 anak ini berlari hendak menghabisi Abu Jahal. Maka kemudian mereka tembus itu pasukan pengawalnya Abu Jahal, maka mereka hantam kudanya Abu Jahal. Maka dengan dihantam kudanya, langsung kudanya rubuh, Abu Jahal ikut rubuh, maka ditebaslah daripada pahanya Abu Jahal hampir putus. Ya. Nah, kemudian salah seorang daripada anak tadi, yaitu Mu'az bin Afra, tertebaslah tangannya sebelah kanan. Lalu dipindahkan pedangnya sebelah kiri, dihabisi Abu Jahal. Maka tertoreh dalam catatan sejarah, Abu Jahal sang pemimpin kafir Quraisy tewas, dan sampai sekarang makamnya juga aromanya aroma busuk. Ya, suatu saat nanti kalau kalian ke Mekah ibadah haji atau umroh, nanti berada di lembah Badar, ada makam Abu Jahal, pulang dari situ 2 hari 2 malam tak bisa makan. Kenapa? Baunya busuknya lebih busuk dari bangkai yang ada di permukaan bumi ini. Nah, di saat itu yang membunuh Abu Jahal adalah dari golongan anak muda yang umurnya 13 tahun. Beralih lagi kepada sejarah kita di Indonesia. Tahun 1908, ketika kita sudah dijajah ratusan tahun oleh Belanda. Saat itu Pangeran Diponegoro mengadakan perlawanan, Sultan Agung Raja Mataram mengadakan perlawanan, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten mengadakan perlawanan, tapi nggak berhasil anak-anak kami. Kenapa? Mereka golongan-golongan tua, tidak melibatkan golongan-golongan muda, sehingga perjuangan kandas. Belanda tidak bisa diusir dari Indonesia. Maka dimulailah babak baru abad ke-19. Muncul 2 tokoh pemuda yang baru pulang dari Belanda. Siapa dia? Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo menegakkan yang namanya organisasi Budi Utomo.
Disinilah awal pergerakan nasional dipelopori oleh anak muda. Dan bersamaan dengan tahun itu, hanya hitungan bulan pergantian tahun, maka tahun 1907 saat itu juga di Inggris terjadi sebuah perubahan besar-besaran. Kenapa? Pada saat itulah Mr. Lord Robert Baden-Powell, seorang pensiunan letnan jenderal dari tentara Inggris, ya, daripada tentara elit Inggris, membentuk sebuah organisasi anak muda. Mereka masih anak muda, ditanamkan mental seperti tentara, mental militer, mental yang tangguh, untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Dengan cara apa? Ditanamkan bagaimana mereka memperkenalkan daripada alam yang ada di sekelilingnya. Maka dibentuklah pada waktu itu namanya Pandu. Maka kemudian Lord Robert Baden-Powell dinyatakan sebagai Bapak Pandu sedunia atau Bapak Pramuka sedunia, dan itu terjadi pada tahun 1907. Kemudian berkembang dari London, diadakan jambore pertama kali di daerah London. Kemudian berkembang ke seluruh negara-negara lain, dibawa oleh para penjajah karena waktu itu dunia dibawa komando Inggris. Hanya Indonesia yang dijajah oleh Belanda, selebihnya dijajah oleh Inggris. Masuk dalam Commonwealth, termasuk Australia, termasuk Malaysia, itu dijajah oleh Inggris. Ya, maka kemudian Thomas Stamford Raffles dari Inggris datang ke Indonesia membawa kepanduan ini, diperkenalkan di Indonesia. Maka kemudian setelah Indonesia merdeka, Sultan Hamengkubuwono ke-9 membentuk Munas Musyawarah Nasional dan menetapkanlah kemudian Pandu ini di Indonesia, dinamanya dirubah menjadi Pramuka Praja Muda Karana yang diambil dari bahasa Sanskerta. Dan kemudian untuk lambangnya, ide dari Bung Karno dan juga daripada Mr. Muhammad Yamin, dibentuklah lambang pramuka itu dari sebuah pohon, dan pohon ini pohon serbaguna, ya. Sawit anak-anak kami yang berguna cuma buahnya, batangnya busuk, nggak ada manfaatnya. Kemudian karet yang bermanfaat, batangnya, getahnya, daunnya jadi sampah, akarnya tak ada guna. Tapi yang namanya pohon kelapa anak-anak kami, mulai dari akar untuk ramuan obat-obatan, batangnya, ya. Kalau kalian lihat di zaman dulu belum ada jembatan-jembatan seperti jembatan flyover sekarang ini, jembatan Suramadu, orang-orang tua kita dulu, maka batang kelapa dijadikan untuk jembatan. Bahkan sekarang batang kelapa bisa digunakan juga untuk konsen, ya. Berguna batangnya. Pelepahnya, zaman orang tua kita dulu ketika membuat ikan saleh di daerah Pujut, di daerah Rangau, maka itu pelepah kelapa itu dijadikan untuk bahan bakarnya. Bahkan ketika orang tua kita bikin lemang saja, sumber apinya diambil dari pelepah kelapa. Kemudian lidinya digunakan untuk menyapu halaman. Dan kalau di zaman kami, lidinya digunakan untuk mukul murid-murid madrasah yang ribut. Nah, itu zaman kami dulu. Jadi kalau sekarang kalian enak. Zaman kami sekolah dulu, guru tuh megang sapu lidi. Begitu kita salah, itu dia, ya. Bayangkan, lidinya digunakan untuk sapu, kemudian daunnya digunakan untuk apa? Untuk ketupat. Mayangnya digunakan untuk ketika ada pengantin. Nah, makanya ada namanya kembang mayang. Apalagi buahnya, sabutnya dipakai untuk nyuci piring. Zaman dulu sabut kelapa itu untuk nyuci piring. Siap itu, kemudian tempurungnya digunakan apa? Dulu zaman kami kalau mau nyetrika, mau sekolah hari Minggu, belum ada arang, ya. Arang itu dijual mahal, maka tempurunglah dibakar. Nah, sekarang juga tempurung juga dibakar. Itulah kalian makan nasi uduk kalau makan ikan bakar tuh, pakai tempurung. Kemudian isi dalamnya diparut, dapat lagi santannya. Nah, sisa santannya masih bisa digunakan lagi. Bayangkan, begitulah buah kelapa. Maka dicanangkan oleh Bung Karno dan Mr. Muhammad Yamin, lambang pramuka di Indonesia diambil daripada tunas kelapa, dan itu yang sekarang atributnya kalian pakai.